tahun atau lebih mengalami kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan atau obesitas adalah pertumbuhan lemak yang tidak normal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Menurut WHO INT 2015, obesitas terjadi bila terjadi penambahan jumlah sel lemak. Obesitas disebabkan oleh pemasukan jumlah makanan yang lebih besar daripada pemakaian oleh tubuh sebagai energi. Energi yang berlebihan akan disimpan dalam jaringan adiposa. Selanjutnya ada juga etiologi obesitas. Yang satu keturunan, kedua kebiasaan makan yang buruk, ketiga secara fisik, keempat faktor kesehatan, dan terakhir yaitu ada juga mekanisme klinis. Obesitas dapat terjadi pada semua orang, akan tetapi pada anak biasanya timbul menjelang remaja dan dalam masa remaja terutama anak wanita. Selain berat badan meningkat dengan pesat, juga pertumbuhan dan perkembangan lebih cepat, sehingga pada akhirnya cepat tumbuh dan matang itu akan mempunyai tinggi badan yang relatif muda dibandingkan dengan anak yang sebayanya. Bentuk tubuh penampilan pada raut muka menderita obesitas. Yang pertama itu paha tampak besar, terutama pada bagian proksimal, tangan relatif kecil dengan jari-jari yang berbentuk runcing. Kedua, kelainan emosi, raut muka, hidung dan mulut relatif tampak kecil dengan dagu yang berbentuk ganda. Yang ketiga, abdomen membukit dan menggantung serupa dengan bentuk bandul lonceng, kadang-kadang terdapat strip putih atau ungu. Yang keempat, lengan atas membesar. Pada pembesaran lengan atas ditemukan biasanya pada disep dan trisepsnya. Selanjutnya itu ada juga patofisiologinya. Makanan yang ada akut yang disertai dengan ketidakseimbangan antara intake dan output yang keluar masuk dalam tubuh akan menyebabkan akumulasi timbunan lemak pada jaringan adiposa, khususnya jaringan subkutan. Apabila hal ini terjadi, akan timbul berbagai masalah, di antaranya timbunan lemak pada area abdomen yang menyebabkan tekanan obat-obatan diafragma meningkat sehingga menjaga jalan nafas. BB yang berlebihan menyebabkan aktivitas yang tanggung sehingga mobilitas gerak terbatas dan timbul perasaan tidak nyaman. Obat-obatan golongan steroid yang memicu nafsu makan tidak terkontrol mengakibatkan perubahan nutrisi yang berlebihan. Yang selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu pemeriksaan diagnostik, menyerupai scanning tulang sinar X yang digunakan untuk menentukan jumlah dan lokasi dari lemak tubuh. Yang kedua itu pemeriksaan laboratorium, tes darah. Selain pemeriksaan fisik, dokter akan mengeluarkan tes darah untuk memeriksa kondisi banyak termasuk diabetes, kolesterol tinggi. Selanjutnya ada penata laksanaan, pengaturan diet. Prinsip pengaturan diet pada anak obesitas adalah diet seimbang sesuai dengan RDH. Hal ini karena anak masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Intervensi diet harus sesuai dengan usia anak, derajat obesitas, dan ada tidaknya penyakit penyerta. Pada obesitas sedang dan tanpa penyakit penyerta, diberikan diet seimbang rendah kalori dengan asupan kalori sebesar 30%, sedangkan pada obesitas berat yang disertai penyakit penyerta diberikan diet dengan kalori sangat rendah. Yang kedua, tatanan diet. Diet pada obesitas diatur berdasarkan nutrisi yang tepat, porsi makan dan frekuensi makannya. Yang ketiga itu pola makan, hanya dengan mengeliminasi makanan kecil, mengurangi makanan mengandung tinggi gula dan lemak, atau minum-minuman manis dapat menghasilkan penurunan berat badan. Asuransi jantung secara umum
merekomendasikan pemberian diet untuk anak berumur 2 tahun lebih. Selanjutnya ada komplikasi obesitas, ada beberapa. Yang pertama, penyakit jantung dan pembuluh darah seperti pembesaran jantung dan peningkatan tekanan darah. Yang kedua, gangguan metabolisme, misalnya diabetes mellitus tipe 2. Yang ketiga, asma dan gangguan pernapasan seperti sleep apnea. Yang keempat, kenormalan pertumbuhan. Yang kelima, gangguan kulit khususnya di daerah lipatan akibat sering bergesekan pada lemak. Keenam, gangguan fungsi hati. Ketujuh, gangguan mata seperti penglihatan ganda, terlalu sensitif terhadap cahaya, dan batas pandangan jadi lebih sempit. Selanjutnya pengkajian pertama, identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku, bangsa, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, alamat, dan nomor register. Kedua, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga. Ketiga, pemeriksaan fisik, sistem kardiovaskular, sistem respirasi, sistem hematologi, sistem orogenital, dan sistem muskuloskeletal. Keempat, pemeriksaan penunjang, analisis, diet, laboratorium radiologis. Kelima, pemeriksaan antiopometri. Diagnosa keperawatan yang akan dapat muncul obesitas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan aktivitas pasien kembali normal. Kemudahan bernapas ketika beraktivitas, tidak mengganggu. Kedua, kekuatan tubuh bagian atas tidak mengganggu. Ketiga, identifikasi gangguan fungsi aktivitas, anjuran melakukan aktivitas, memonitor kelakuan hidup. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan obesitas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pola nafas pasien menjadi efektif. Kriteria hasil, penggunaan obat bantu nafas tidak mengganggu, gangguan respirasi tidak ada, kesesuaian dengan aktivitas ringan tidak ada. Selanjutnya, pertahanan kepatuhan jalan nafas, posisikan untuk meringankan dispepsia, monitor TTP, bantu dalam hal perubahan posisi dengan sering dan tepat. Selanjutnya, obesitas berhubungan dengan makanan yang berlebihan. Setelah dilakukan perawatan, diharapkan keseimbangan nutrisi dapat teratasi. Berat badan normal, ketebalan lipatan normal, berat badan normal. Hitung berat badan ideal normal, diskusikan bersama keluarga pasien mengenai hubungan intake makan. Selanjutnya, bantu pasien membuat rencana makanan yang seimbang. Baiklah, itulah review laporan pendahuluan dengan obesitas pada anak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.